Lah, makanya dunia ini akan dijadikan seperti itu. Makanya terjadi satrio pinilih-pinilih mau untuk membangkitkan spirit-spirit ini. Makanya di tahun ini mulai gencar masalah spiritualitas. Mas Tinus, Mas ini masih terkait dengan spiritual. Bisa nggak orang belajar spiritual itu tanpa guru? Tergantung kapasitasnya. Karena ini dia mempunyai genetika ya, orang itu kan. Mungkin dari yang memang sudah mempunyai bakat. Faktor genetika ya. Jadi mempunyai bakat spiritual gitu loh. Tapi kalau kita nggak punya arahan yang mempunyai sifat bakat itu tadi, ya aneh. Misalkan kita belajar gitar ya, kalau nggak bakat ya susah. Gitu. Tapi nah, dasarnya bakat ya enak aja. Ya, sebenarnya bakat-bakatan kalau masalah spirit itu. Dan itu pengaruh dari genetika leluhurnya. Misalkan nggak selalu dari orang tua ya, dari eyangnya, entah eyang keberapa. Itu salah satu akan nurun pada salah satu cucu. Dan kebanyakan orang yang terbangkitan spirit itu rata-rata itu hanya beberapa dari, misalkan ini, misalkan anak saya punya saudara keluarga besar, lah kemudian yang bisa kayak gini cuman aku aja gitu. Ya gitu. Rata-rata seperti itu. Kalau nggak satu ya dua. Kadang-kadang cuman dari keluarga besar cuman satu aja gitu kan. Kadang-kadang kita merasa terkucilkan dengan keluarga, merasa aneh dengan diri kita sendiri. Yang lain begini kok aku gini sendiri ya. Suka hal-hal yang sifatnya berbau lampau gitu kan, berbau spirit, biasanya gitu. Jadi makanya tergantung, kalau masalah belajar dan tidak itu tergantung. Kalau kita sudah mempunyai bakat alamiah, tanpa belajar kadang sudah terarahkan dengan sendirinya. Nah, aku nggak pernah belajar berguru. Saya nggak pernah punya guru. Nah, saya ngomong glambrek kayak gini, belajarnya ya dari pemahaman kehidupan sehari-hari itu. Otodidak, Mas. Otodidak. Ya belajarnya ya kita, kalau kita bisa mempunyai jiwa rasa rumangsa, nanti bisa. Kadang gini Mas, orang belajar spiritual itu kadang mereka itu kan tidak tahu kan, ya mungkin belum paham apa yang diajarkan seorang guru itu benar dan tidaknya kan kita kan belum tahu. Soalnya kita baru aja mulai untuk belajar. Bagaimana cara kita untuk mengetahui jika yang diajarkan seorang guru itu benar-benar yang paling benar? Ya makanya gini, zaman sekarang itu mencari guru yang benar-benar guru itu langka. Nggak kayak dulu. Kalau dulu ada guru itu dijauh. Yang ini. Karena guru sekarang itu ya banyak tendensi, ya kan. Dan belum istilahnya juga secara level spiritnya juga belum kayak orang-orang dulu, nggak kayak orang-orang dulu. Gitu. Makanya jangan menganggap diri kita atau mengangkat diri kita seorang guru kalau kita mempunyai spirit yang benar-benar mumpuni. Itu. Jadi kalau aku misalkan ada nih, banyak ya kan, misalkan aku ingin jadi muridmu, lah aku ini masih bodoh kan gitu. Kita anggap kita belajar bersama aja, kan malah enak ya, tiada guru tiada murid, ya kan. Karena sejatinya hidup itu kan ya sama-sama belajar sebenarnya. Guru pun, misalkan ada seorang guru pun dia juga harus belajar, merasa kita masih punya pembelajaran lagi. Jangan sampai kita menjadi guru merasa benar. Nah itu repotnya, karena ada yang sifatnya mentang menjadi guru merasa diri benar. Nah itu karena gini,
ingin menjadi guru spiritual harus mempunyai sifat seperti Semar. Bisa dijelaskan Mas, bagaimana ini? Karena puncak spiritual yang susah secara hakiki itu karakteristiknya itu mendekati atau menyamai sifat Semar. Semar itu ya rasa sedih, nggak bisa sedih, nggak bisa senang, ya hidupnya mengalir, sederhana, tapi menikmati suatu kedamaian. Biarpun hidup sederhana tapi istimewa gitu, kan? Orang sekarang kan istimewa, kayak dulu baru istimewa kan. Kalau Semar kan gitu, hidupnya narimau, tidak takut disakiti orang, ya kan? Juga tidak takut menderita, juga tidak mau diberikan suatu hal yang enak-enak, karena mensyukuri apapun yang Tuhan berikan, diberikan yang lebih malah nggak suka. Itu sifat Semar. Selalu tersenyum, memberikan tebaran kasih, kata-katanya selalu memberikan kesejukan dan kedamaian. Sifatnya mengayomi Mas. Nah, pengayom, pamomong. Nah, kalau ingin menjadi seorang guru harus bisa mendekati sifat Semar dulu. Kalau enggak gitu nanti kasihan muridnya. Betul, Mas. Iya kan? Iya. Betul. Hidup itu kan ya sebenarnya selama kita masih di bumi ini nggak ada orang yang pintar kok. Kalau orang yang sudah pintar itu sudah nggak menginjak bumi, dia bisa moksa itu baru pintar, menyempurnakan raganya. Itu baru tuh orang jos pintar itu. Orang lah kalau sudah moksa, jadi sempurna sak jiwa raga nih, itu baru orang yang pintar. Tapi kalau kita telapak kita masih menginjak bumi, itu kita masih bodoh. Makanya kan gini, saya ibaratkan ya, aku kan sering keluyuran yang apa ya namanya, ya karena mungkin perjalanan dari sekian tahun kan ada peningkatan ya. Aku kan sering menembus alam luar bumi. Lah pernah melihat bumi itu nggak kelihatan. Lah aku kadang berpikir, bumi kok kecil men, kan gitu. Kok kecil? Terus manusianya seberapa? Lah kadang-kadang gini, manusia baru mempunyai suatu kelebihan yang entah itu secara materi atau non materi, dia merasa sombong. Padahal kalau dilihat dari sana, itu bumi aja nggak kelihatan, apalagi manusia kan gitu. Lah kadang-kadang misalkan Sang Maha Pencipta bisa berbicara itu ingeti wong ki kadang geleng-geleng kan gitu loh gampangannya. Kok menungso hanya sebutir merica aja nggak ada, kok sudah merasa diri aku ini, aku itu. Nah itu loh, merasa ini, merasa itu, kadang-kadang gitu. Sombong dengan ucapannya, sombong dengan apa yang dia miliki, apa yang dia mampu. Iya kan? Jagat itu kan ada 7 sab kan? Jagat 1, jagat 2, 3 sampai 7. Apakah dari masing-masing jagat antara 1, 2 dan seterusnya itu ada kehidupan? Ada, penyaringan itu namanya. Jadi kayak penyaringan, jadi semakin orang menuju sempurna itu semakin selektifnya itu semakin kecil. Jadi kayak disaring gitu loh, saring ini misalkan kayak kayak apa namanya yang kita turnamen bola itu loh, iya toh, kompetisi saring lagi, kompetisi saring, ya kayak gitu. Hidup itu seperti itu sebenarnya. Jadi ada sub gitu. Mas, ini masih ada kaitannya dengan spiritual Mas, hanya menarik untuk kita bahas. Apakah kebutuhan spiritual itu hanya dapat diisi dengan beragama saja? Gimana? Apakah kebutuhan spiritual hanya bisa diisi dengan beragama saja? Beragama? Menurut Mas Dimas bagaimana? Ya namanya spiritual itu saya bilang tadi, kalau ciri-ciri orang spiritual itu mempunyai pola pikir yang universal.
Kalau kita hanya berpikir pada suatu golongan ajaran, ya menyempitkan. Seakan-akan lingkup spirit kita hanya dibatasi sekat-sekat. Makanya kalau mempunyai jiwa yang benar-benar spirit, itu sifatnya harus universal, fleksibel. Semua agama nggak ada yang salah baik. Tapi kenapa harus disekat-sekatkan? Tujuannya juga sama. Si digolek apa lagu Gusti Allah, teman? Iya kan? Ya. Padahal Tuhan itu tidak untuk dicari. Tuhan apa dicari? Enggak. Keberadaan Tuhan itu tidak dicari tapi dirasakan. Mana bisa Tuhan dicari? Nggak bisa. Tuhan sudah ada di diri kita kok. Yang perlu kita lakukan hanya merasakan keberadaannya. Akhirnya ada Tuhan. Kita rasakan keberadaannya. Ketika kita memahami dan menyadari, oh ini kopi rasanya enak, gitu kan. Air. Makanya kan ya Tuhan, saya ulangi lagi, Tuhan tidak untuk dicari, tapi dirasakan keberadaannya. Makanya ketika kita meditasi juga jangan mencari, tapi merasakan. Meditasi jangan mencari. Tujuan ini juga merasakan. Karena Tuhan itu semakin dicari semakin jauh. Lu bener itu. Di dalam meditasi kita pikirannya kemana-mana mencari kan, ya semakin jauh. Oh, sekarang gini Mas Dimas, tadi Mas Dimas mengatakan bahwa meditasi itu jangan mencari. Sebetulnya hakikat dari tujuan meditasi itu sebenarnya bagaimana sih Mas? Yaitu bisa mencapai tingkat kesadaran bahwa kita memahami dan menyadari keberadaan Tuhan itu tadi. Kalau kita sudah memahami keberadaan Tuhan, maka sifat Tuhan akan include di dalam diri kita. Dan sifat Tuhan itu apa? Kasih. Nah, kasih menyebabkan apa dampaknya? Kedamaian. Ya wis toh. Kalau kita sudah damai, tenang, tentrem hatimu, damai, sejahtera. Lah, makanya dunia ini akan dijadikan seperti itu. Makanya terjadi satrio pinilih mau untuk membangkitkan spirit-spirit ini. Makanya di tahun ini mulai gencar masalah spiritualitas. Jadi ya namanya meditasi itu sebenarnya melatih tingkat kesadaran kita. Gunanya apa? Biar kita bisa merasakan keberadaan Tuhan. Kalau kita sudah merasakan keberadaan Tuhan, ya Tuhan include di dalam diri kita, mempunyai sifat-sifat seperti Tuhan. Sifat Tuhan itu apa? Lembut. Lembut itu diwujudkan dengan apa? Kasih. Ya wes, ya kayak lampu ini tadi loh, ya kan? Ya wujud tuh urip, hidup, ya kan? Makanya kan hono coroko, ya. Doto itu artinya menyala. Itu bahasa Sanskerta kan. Kan hono. Hono itu ho no, anane ono sokora ono. Adanya ada karena dari tidak ada. Coroko, cipta rasa dan karsa, cipta rasa dan karsa, ya kan? Ibaratnya proton, neutron, elektron, Brahma, Wisnu, Siwa, ya kan ngono. Intelektual, spiritual, emosional, kan ngono. Jadi kan coroko ini sebenarnya konsep dari penciptaan, pemeliharaan dan peleburan. Makanya dibilang Tritunggal. Ya sebenarnya satu diwujudkan dalam sifat, yang tiga sifat ini sebenarnya tunggal. Maka terciptalah adalah Doto. Doto itu bahasa Sanskerta artinya adalah nyala, urip. Makanya di dalam energi keselarasan tiga unsur ini bisa menjadikan kehidupan. Urip, nyala, iya. Dan nyalanya itu bagaimana? Mau dinyalakan merah, hijau, ungu, atau biru, atau putih, kan ngono. Nah, makanya kan gini, gunanya kita mengolah diarani meditasi ibarat apa wening ya, kan itu. Di dalam keheningan perenungan diarani heneng, henung, hening.
heneng kita merenung, diam, heneng, baru hening. Hening itu ibaratnya lebih mendalam lagi. Hening itu artinya merasakan apa yang semua yang ada di dalam organ tubuh kita, pikiran kita, rasa kita, emosional kita, kan ngono. Nah kalau kita sudah bisa menselaraskan itu, ini akan lampu nih yang menyala ini, yang awalnya redup jadi terang, awalnya merah menjadi hijau, ya magic biniu, aura. Jiwa itu aura, nah, aura itu ya cahaya gitu mas. Dan makanya kan hidup itu hasil apa yang menjadi hasil spirit kita ya, yang dihasilkan apa? Ya cahaya itu tadi. Kita menghasilkan cahaya apa gitu. Makanya kan setiap di dalam cakra itu kan ada cahaya merah, ya kan, jingga kan, kuning. Terus magiku hijau, biru, ungu, kan.